Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Selamat menyelenggarakan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sehubungan dengan ujian sekolah, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah aplikasi koreksi hasil ujian sekolah sederhana langsung dengan nilai ijazahnya. Bagaimana bentuk aplikasinya? Mari kita ikuti tutorialnya. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan tinggalkan pesan pada kolom komentar serta videonya dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Aplikasi yang saya buat ini adalah sebuah aplikasi yang sangat sederhana. Pada aplikasi ini hanya terdiri dari dua sheet. Sheet yang pertama ini adalah sheet rata-rata nilai raport. Jadi pada sheet ini nanti rekan-rekan guru atau kepala sekolah akan menginput nilai raport rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5. Di sini rekan-rekan harus menginputkan nomor induk siswa nasional, nomor ujian, kemudian nama peserta ujian. Lalu nilai rata-rata raport yang sudah diinput oleh tenaga administrasi sekolah dirata-ratakan dari semester 1 sampai semester 5 dan diinput di bagian sini. Lalu yang kedua adalah sheet ujian sekolah. Pada sheet ujian sekolah ini Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan nomor induk siswa nasional, nomor ujian, dan nama peserta ujian, karena pada bagian ini langsung terhubung ke rata-rata raport. Jadi untuk nomor ujian, nomor induk siswa nasional, dan nama peserta ujian tidak perlu lagi diinput. Pada bagian ini rekan-rekan guru atau kepala sekolah hanya menginputkan, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengisi kunci jawaban pada kolom ini. Pada kolom di atas ini kita akan yang berwarna oranye ini kita akan mengisi kunci jawaban dari ujian atau lembar ujian yang kita lakukan pada semester ini atau tahun ini. Dengan mengisi kunci jawaban pada baris yang berwarna oranye ini, maka nomor di atasnya akan secara otomatis terisi. Sebagai contoh, untuk nomor 1 mungkin kunci jawabannya adalah A. Kita isi dengan huruf A. Kemudian nomor yang kedua mungkin C, ketiga B, yang keempat D. Maka secara otomatis nomor urut dari soalnya akan tertulis dengan sendirinya di bagian atasnya. Jadi nomornya Bapak Ibu tidak perlu menulisnya, Bapak Ibu cukup mengisi kunci jawabannya dari kiri ke kanan sampai dengan ada 40. Jika soalnya hanya 30, silakan Bapak Ibu mengisinya sampai dengan nomor 30. Kemudian cara kerjanya adalah kita akan mengisi di
baris nama peserta ujian yang pertama kita akan mengisi sesuai dengan lembar jawaban yang dijawab oleh siswa pada lembar jawaban ujian sekolah. Misalnya siswa 1 pada nomor 1 menjawab dengan huruf dengan jawaban B, kita mengetikkan huruf B. Kalau dia menjawab dengan nomor 2 dengan C, kita ketikkan huruf C. Nomor 3 B, nomor 4 misalnya C. Jadi jika di sini berarti siswa yang bersangkutan menjawab hanya 2 yang benar. Jadi nilainya dari 4 soal, nilainya mendapat porsi 35. Kenapa 35? Karena 35 ini sesuai soal yang dibuat di sini hanya 4. Kita kasih contoh hanya 4, yang terjawab hanya 2, berarti 50%. Nah, di sini kita telah sepakat bahwa nilai pilihan ganda ini hanya mendapat porsi 70%. Sedangkan untuk uraian itu kita akan mengisi ada 5 soal uraian yang kita disepakati. Masing-masing soalnya dengan skor 6, sehingga skor tertingginya nanti ada 30. Nah, misalnya pada soal nomor 1 uraiannya siswa menjawab kurang sempurna, jadi mungkin mendapat nilai 4. Yang di sini nilai 3, kita kasih contoh, yang satunya nilai 4, yang ininya 2, yang nomor 5-nya mungkin 6, betul semua. Jadi nilainya adalah 19. Jika siswa bisa menjawab dengan benar semuanya, kita beri contoh misalnya di sini kita ubah jadi 6 karena jawab semua betul, dan ini juga 6, yang ini juga 6, yang ini juga 6, sehingga dapat semua jawaban yang pada uraian ini siswa nomor 1 menjawab dengan benar, sehingga nilainya menjadi 30. Nah, uraian ini mendapat porsi 30%. Sehingga hasil nilai ujian dari siswa pertama ini adalah 65. Karena US ini harusnya nilainya 100, tapi karena dia pilihan gandanya hanya betul 50%, maka dia mendapat nilai 65. Sedangkan nilai ijazahnya 90. Dari mana 90? Kita lihat dulu nilai rata-rata. Misalnya di sini siswa mendapat rata-rata rapotnya 100, berarti dia nilai dari semester 1 Indonesia ini ya, dari semester 1 sampai dengan semester 5 dia mendapat nilai 100 semua semesternya. Ini hanya contoh. Maka karena kita mengisi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang harus kita isi dulu nilai rapot itu persentasenya berapa persen untuk nilai ijazah. Kalau sesuai dengan kesepakatan yang kita telah buat, nilai rapot itu adalah 70%, nilai US-nya 30%. Nah, karena nilai rapot 70%, meskipun dia dapat 100 rata-rata rapot, dia hanya memberi kontribusi 70 di sini. Sedangkan nilai US, walaupun di sini misalnya 100, dia hanya mendapat porsi 30. Kita kasih contoh, misalnya siswa ini ada 4 soal dan dia betul semua. Kita kasih huruf A di sini misalnya, yang di sini juga D, jadi dia betul semua. Dari 4 soal ini dia betul semua, maka nilainya 70%, jadi US-nya 100. Ini 30, ini 70, 100. Jadi ijazahnya 100. Karena ini 100, rata-rata rapotnya juga 100, jadi dia mendapat nilai 100. Bagaimana kalau rata-rata rapotnya kita ganti dengan 50? Secara otomatis nilai rapotnya menjadi 35, sedangkan nilai US-nya karena ada 100 jadi 30. 30 tambah dengan 35 menjadi 65. Yang perlu rekan-rekan guru
perhatikan adalah kita hanya mengisi kunci jawaban di bagian yang berwarna oranye sampai ke soal ini 40 soal. Silahkan nanti diisi di bagian sini. Secara otomatis nanti jumlah soalnya akan tercatat sendiri. Jumlah siswa tidak perlu diubah karena jumlah siswa akan terhitung sendiri. Di sini saya memberi kolom sampai dengan 200 siswa. Jika di dalam sekolah Bapak Ibu kurang dari situ, silakan dikurangi jumlah siswanya. Nanti Bapak Ibu akan mengisi jawaban siswa pada baris sesuai dengan nama siswa. Silakan diisi sesuai dengan jawaban yang ada pada lembar jawab ujian sekolah. Demikian tutorial singkat tentang aplikasi mengoreksi hasil ujian sederhana ini. Jika Bapak Ibu ingin memiliki aplikasi ini, silahkan mendownloadnya pada link deskripsi yang saya tempatkan di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, sekali lagi kami ingatkan untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta tinggalkan pesan, dan videonya dibagikan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih.